Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM 220604445. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari dosen Ibu Aurelia. Saya dari prodi PGSD non reguler 2022. Di sini saya akan membuat video tentang materi mengenai konsep dasar pembelajaran literasi di SD dan perkembangan pembelajaran literasi. Literasi kita tidak asing lagi, yang artinya itu pasti berhubungan dengan membaca atau menulis. Namun perlunya kita mengetahui apa sih konsep dasar dari literasi itu sendiri. Lalu seperti apa perkembangannya? Baik, langsung saja saya bahas. Pengertian literasi dalam bahasa Inggris, literacy, kata ini berasal dari bahasa Latin, litera atau huruf, yang memiliki definisi melibatkan penguasaan sistem tulisan dan kompensasi yang menyertainya. Pengertian literasi secara sederhana dapat diartikan dengan melek huruf, kemampuan baca tulis, serta kecakapan dalam membaca. Bahwa literasi itu bukan hanya membaca, melainkan di sini bisa diartikan juga melek huruf, yang mana kegiatan literasi ini bisa memberikan kita kemampuan dalam membaca dan menulis dengan melalui sistem tulisan, kemudian kompensi dan cara merubah dengan atau frasa yang berbeda-beda dalam setiap bahasa. Nah, itulah yang dinamakan dari literasi. Kemudian, apa tujuan dari literasi itu sendiri? Mengapa literasi itu sangat urgensi bagi kita? Yang pertama, itu adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Sudah dipastikan bahwasannya ketika kita sudah banyak membaca, sudah banyak menulis, pasti akan menimbulkan stigma atau paradigma yang baik pula dari pemikiran kita. Pemikiran kita yang sebelumnya mungkin tidak baik, kemudian adanya membaca, seringnya membaca, bagaimana contohnya karakter yang baik, kemudian apa itu perilaku yang baik, seperti apa perilaku yang baik itu. Dengan seperti itu kita bisa menciptakan dan mengembangkan budi pekerti kita yang baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dengan membaca sebagai macam informasi yang bermanfaat. Kita belajar itu adalah proses yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya literasi, kita mungkin akan memperoleh beberapa pengetahuan atau ilmu-ilmu baru, mungkin kita dapat dari membaca atau menulis. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan budaya masyarakat dan sekolah. Biasanya kegiatan literasi ini tidak terbatas hanya di rumah saja, melainkan anak-anak di sekolah melakukan literasi, kemudian guru-guru pun yang ada di sekolah melakukan literasi, kemudian semua hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh informasi itu dinamakan adalah literasi. Untuk apa itu diciptakan? Ialah untuk menciptakan budaya membaca. Kita mungkin masuk dalam peringkat 65 dari penelitian PISA, yang mana kita
sangat rendah sekali bangsa Indonesia dalam sistem kurangnya sumber daya manusia di dalam membaca. Ini adalah salah satu kelemahan negara kita. Nah, ini adalah tujuan yang kita ciptakan untuk menciptakan budaya dalam membaca. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Tujuan seorang itu membaca ialah supaya kita paham. Dengan adanya membaca yang mungkin kita tidak mengerti apa sih maksud dari bacaan ini, apa sih konsep ini. Dengan membaca kita bisa menarik kesimpulan apa memperoleh hipotesa yang baik berdasarkan apa yang sudah kita pahami dari apa yang kita baca. Tidak jauh-jauh saja ketika kita membaca buku di perpustakaan, kita akan memperoleh pemahaman dari suatu bacaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah membuat seseorang bisa berpikir kritis. Tentu berpikir kritis ini adalah sangat penting untuk kita miliki, terutama untuk peserta didik. Mengapa dengan adanya berpikir kritis kita tidak bisa menerima ilmu secara mentah-mentah atau menelan ilmu hanya secara cuma-cuma saja, melainkan ada konsep yang di mana kita boleh mengkritik atau menerima saran, bahkan menyanggah dari apa yang kita paham tersebut. Kemudian jika kita membaca banyak literasi yang mungkin kita dengar tidak sepaham, tidak sejalan, dan tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, itu mungkin akan membantu kita kritis terhadap suatu konsep ataupun suatu informasi. Kemudian yang keenam adalah memperkuat nilai kepribadian. Ada banyak sekali buku tentang pendidikan karakter, nilai moral, kemudian buku tentang adab-adab yang baik seperti apa, ketika kita membaca seperti apa kepribadian, nilai-nilai apa saja yang baik, maka kita akan tahu seperti inilah yang ada di dalam diri kita. Seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai hukum. Itu semua harus kita pelajari dengan melalui kegiatan literasi. Kemudian selain ada tujuan, juga literasi memiliki manfaat. Yang pertama itu adalah memperoleh pengetahuan kosakata. Anak-anak atau peserta didik itu umumnya biasanya ketika tidak membaca itu sangat terbatas sekali kata-katanya. Mungkin hanya sebatas kata-kata biasa saja atau rumahan kita ucapan. Namun ketika anak-anak kita mulai membaca banyak bacaan, maka kosakata yang akan timbul, yang akan ia serap akan banyak. Nah, itulah manfaat yang diperoleh dari literasi. Kemudian yang kedua adalah menambah wawasan. Wawasan itu artinya pengetahuan atau ide atau gagasan. Sehingga kita membaca, kita akan memperoleh banyak pengetahuan atau ide. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan verbal. Kemampuan verbal tidak jauh-jauh di saat saya berbicara ini adalah kemampuan verbal yang saya miliki, seperti halnya kita menjalankan suatu atau presentasi atau membaca buku. Itu secara tidak langsung akan melatih kita untuk pandai berbicara atau melatih kemampuan verbal dari kemampuan kita. Kemudian yang keempat adalah melatih berpikir dan menganalisa. Kembali
ketujuan literasi tadi, bahwasannya kita sudah bisa berpikir dan menganalisa terhadap suatu pokok atau hal-hal penting dari suatu konsep. Kemudian yang kelima adalah melatih fokus dan konsentrasi. Ketika kita membaca namun kita tidak konsentrasi, maka kita tidak akan memperoleh apa dari bacaan yang kita baca tersebut. Titik fokus dari membaca itu adalah konsentrasi. Supaya apa? Supaya yang kita baca itu bisa kita pahami dengan baik. Supaya tidak hanya sekedar membaca lalu kita tidak mengerti apa yang kita peroleh dari buku yang kita baca. Itu akan sia-sia sekali. Makanya kita harus konsentrasi dan fokus terhadap suatu bacaan yang mungkin kita baca. Kemudian yang keenam adalah melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Penulis, seniman, bahkan seorang yang sudah menjadi guru sastra atau bahasa, itu sudah pasti dia sudah melatih dirinya dengan baik. Dengan apa? Ialah dengan banyak literasi. Sudah pasti banyak sekali buku yang dia baca. Kemudian melalui literasi apa saja yang diperoleh, misalkan literasi dari sains atau literasi teknologi. Itu semua untuk melatih kita bisa merangkai kata-kata yang baik, menyampaikan dengan baik kalimat yang baik. Itu akan diperoleh dengan adanya banyak membaca. Jadi itulah dari adanya manfaat literasi. Kemudian macam-macam literasi. Literasi itu tidak hanya terbatas membaca, lalu kompleksnya membaca bukan tidak. Ternyata teman-teman di sini ada 6 macam literasi. Saya terangkan sebagian. Yang pertama adalah itu ada literasi dini. Yang kedua ada literasi dasar. Yang ketiga ada literasi perpustakaan. Yang keempat ada literasi media. Kemudian yang kelima ada literasi visual. Dan yang keenam adalah literasi teknologi. Apa sih yang dimaksud literasi dini? Yang pertama, atau early literasi. Yang di sini dimaksud dengan literasi dini adalah informasi atau melek yang ada di dalam usia dini. Misalkan seorang ibu kepada anaknya secara tidak langsung atau secara langsung, ibu itu tersebut sudah melakukan proses literasi, mengajak belajar berbicara kepada anaknya contohnya. Nah, itulah dia yang dinamakan literasi dini. Kemudian literasi dasar. Nah, dasar itu pasti adalah fondasi awal yang telah dibentuk dari usia dini. Contoh dari literasi adalah literasi yang ada di siswa mulai memperkenalkan apa saja huruf alfabet kepada siswa mulai dari A sampai dengan Z. Dan itulah hal-hal yang mungkin guru lakukan untuk siswa membaca. Guru itu mulai mengeja bacaan literasi ke peserta didik. Itulah contoh literasi guru yang dilakukan di sekolah atau di kelas. Kemudian yang ketiga adalah literasi perpustakaan. Identik dengan artinya ketika kita masuk dalam perpustakaan, maka ada banyak sekali hal-hal yang kita peroleh di dalam perpustakaan. Salah satunya adalah dengan adanya buku-buku yang bisa kita baca.
Kemudian yang keempat adalah literasi media. Literasi itu bisa kita peroleh dari media majalah, buku, kemudian artikel, kemudian makalah, dan media-media lainnya. Kemudian di sini ada literasi visual atau visual literasi, artinya itu bisa kita peroleh dari visual yang bisa kita rasakan melalui indera penglihatan. Kemudian yang terakhir di sini ada literasi teknologi. Terdapat ketika kita mendengar teknologi, kita akan tahu bahwasannya ada pemahaman-pemahaman yang mungkin kita peroleh dari teknologi tersebut. Dan mungkin dari handphone, komputer contohnya, yang bidang teknologi. Dari literasi berbentuk teknologi. Literasi berbentuk teknologi itu seperti komputer yang kita lihat. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai literasi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi.